Salam saudara-saudara, sahabat rohani yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan ini, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur pasal 77 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Demikian firman Tuhan. Tema yang kita ambil dari renungan ini, mencari Tuhan pada waktu yang tepat. Apa makna tema ini? Apakah ada waktu yang tepat untuk mencari Tuhan? Bukankah setiap waktu kita bisa mencari Tuhan? Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah yang kita renungkan untuk mencari Tuhan dengan cara yang tepat. Pernahkah kita merasa seolah-olah tidak dapat berhubungan dengan Tuhan melalui doa? Atau sulit berdoa? Atau susah berkonsentrasi, atau pikiran kita kemana-mana ketika berdoa? Pasti pernah. Seolah-olah Tuhan tidak menjawab dan meninggalkan kita. Sering sekali kita merasa seperti itu. Tapi apakah benar bahwa Tuhan meninggalkan kita dan tidak menjawab doa-doa kita? David Brainerd adalah seorang utusan Injil yang saleh. Dia melayani orang-orang India Amerika Utara pada masa penjajahan. Ia menyimpan sebuah buku harian tempat ia mencatat semua pengalaman suka dan dukanya selama pelayanan. Suatu kali ia menuliskan demikian. Saya tidur di atas tumpukan jerami. Pekerjaan saya berat dan sangat sulit, dan saya hampir tidak melihat bayangan kesuksesan yang dapat menghibur saya. Namun, yang paling menyedihkan dari semua kesulitan ini adalah bahwa Tuhan menyembunyikan wajahnya dari saya. Sedih sekali. Sahabat rohani yang dikasihi Tuhan, sadarilah bahwa bukan hanya Anda yang mengalaminya seperti itu. Pemazmur juga mempergumulkan hal yang sama. Nats kita Mazmur 77 mengungkapkan pergumulan Asaf dalam menghadapi krisis iman, di mana ia merasa Tuhan seakan menjauh darinya dan tidak mau mendengarkan doa-doanya. Buktinya, apa yang dia minta tidak terkabul. Apa yang dia kerjakan tidak berhasil. Bahkan imannya goncang oleh banyaknya persoalan. Seolah-olah Tuhan menjauh. Namun, melalui pergumulan tersebut, Asaf kembali menemukan imannya dan mengharapkan dengan mengingat semua perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan ajaib Tuhan di masa lalu. Kalau sekarang Tuhan seakan-akan tidak menjawab, bukan berarti kita harus melupakan kebaikan Tuhan di masa lalu. Kebaikan Tuhan tidak terhitung di masa lalu. Lalu apakah
hanya karena saat ini doa kita tidak dijawab. Merasa kita tidak dijawab Tuhan. Lalu kita goncang dalam iman. Inilah pergumulan Asaf. Ketika Allah seakan tidak mendengarkan dan lupa menaruh belas kasihannya. Asaf memilih merenungkan kebaikan hati Tuhan dalam hidupnya. Dan pemazmur juga dalam Mazmur 103 mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Dalam memuji Tuhan, kita harus melandaskan semua kepada kebaikan Tuhan. Dalam menghadapi masalah dan berdoa kepada Tuhan, kita mengandalkan kasih setia dan kebaikan Tuhan. Pada tahun 1970, Ronald Dunn membuat catatan mengenai doa-doanya yang terjawab dan berkat-berkat yang diterimanya dalam sebuah buku kecil. Itu dicatat semua doa yang terjawab. Buku itu sempat hilang. Namun beberapa tahun kemudian, tepat ketika imannya mulai goyah, tiba-tiba ia menemukan bukunya kembali. Ia terkejut ketika menyadari bahwa ia telah melupakan hampir seluruh kejadian yang pernah dicatatnya dalam buku itu. Saat ia sedang membaca satu demi satu. Lalu sesuatu terjadi. Ia berkata demikian. Ingatanku akan kesetiaan-Mu Allah muncul kembali. Dan imanku yang lemah kembali dikuatkan. Hal itu memulihkan keyakinanku di dalam Tuhan. Mengenang kebaikan-kebaikan Tuhan akan membuat hati kita terhibur, membuat hati kita tidak pernah menyerah, walau saat ini mengalami kesulitan. Sejak saat itu Ronald Giat mendorong orang-orang Kristen supaya memiliki buku catatan tentang setiap campur tangan Allah di dalam kehidupannya. Suatu hari katanya, buku catatan itu akan menunjukkan bahwa kita dapat mengalami kemenangan dan bukan kekalahan di dalam hidup ini. Buku catatan kebaikan Tuhan memang bisa kita tuliskan, tapi dia sudah tercatat di dalam Alkitab. Alkitab itulah buku catatan semua kebaikan Tuhan. Jangan pernah kita melupakannya. Bacalah dan renungkan firman. Sahabat rohani yang baik hati, apa pesan renungan ini bagi kita? Dalam nas kita dikatakan, pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Mencari Tuhan pada hari kesusahan adalah panggilan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan di masa-masa sulit. Mencari penghiburan, mencari kekuatan, mencari bimbingannya. Bukan malah meninggalkan Tuhan, bukan malah diam, bukan malah malas untuk beribadah dan berdoa. Justru pada saat kita kehilangan banyak hal, maka kita akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka dikatakan, Tuhan itu baik dalam segala hal. Karena Ia bisa menggunakan sukacita dan dukacita untuk kebaikan kita. Ini melibatkan pengakuan akan ketergantungan kita sepenuhnya kepada Tuhan dan upaya untuk memahami kehendak-Nya. Ketika seruan kita kepada Tuhan seolah-olah tidak terjawab atau sangat sulit dijawab atau belum terjawab, meskipun keraguan menghantui hati dan pikiran kita, sama seperti pemazmur di sini, jangan pernah menyerah. Sabar dan tetap setia
dan tekun berdoa. Dalam iman kepada Allah yang agung, kita harus tekun berdoa. Meski surga tampak begitu sunyi, mesti temboknya sangat kokoh, tidak bisa kita tembus. Ingatlah, Allah kita yang datang, Allah kita yang turun, yang mampu melakukan keajaiban dengan sangat-sangat pasti. Tuhan tidak pernah menutup telinga dan matanya kepada orang-orang yang berseru, kepada orang-orang yang mengalami kesusahan, mengalami banyak pergumulan. Justru Tuhan memanggil orang-orang yang mengalami kesusahan dan pergumulan untuk datang kepadanya. Dalam Yeremia 33 ayat 3 dikatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Mengingat segala kebaikan Allah adalah obat yang paling manjur di dalam keraguan yang semakin mendalam. Melalui pengalamannya pemazmur sadar bahwa ia tidak memiliki siapa-siapa yang mampu menolongnya selain mengandalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Dia pasti akan menolongmu. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas sapaan firman-Mu pada saat ini. Sebagaimana pemazmur, kami juga mengalami banyak pergumulan. Dan kami sering merasa ditinggalkan oleh Tuhan sendirian. Bahkan doa-doa kami seolah tidak berarti karena tidak terjawab. Harapan kami bisa semakin pupus atas lamanya pergumulan kami dan tidak selesai. Apakah itu sengaja Tuhan lakukan? Kami tidak tahu. Tapi firman-Mu mengajarkan kepada kami, aku tidak meninggalkan kamu sesaat pun. Tuhan Maha Hadir, omnipresent, selalu hadir. Bahkan Tuhan Maha Melihat, selalu melihat, tidak pernah tutup mata. Bahkan Tuhan Maha Pendengar, tidak pernah pura-pura. Tapi Tuhan tahu semua apa yang terjadi pada kami. Dan ketika kami berdoa, meminta pertolongan atas apa yang pergumulan kami, terkadang Tuhan datang dengan cara yang lain, membuat kami kadang kecewa. Tapi sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu bekerja dengan berbagai cara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu kepada kami. Dan itulah yang menyemangati kami, bahwa kami tidak pernah ditinggalkan oleh-Mu. Biarlah hati kami menyukakan hati Tuhan. Biarlah hati kami juga bertahan dalam kealpaan, tetapi dengan iman yang kuat kami dituntun untuk selalu mengingat kebaikan-kebaikan-Mu dan mengandalkannya dalam setiap kondisi. Ajarlah kami untuk tetap setia kepada Tuhan, untuk datang saat kami lemah dan kuat, bahkan saat kami gembira dan susah. Karena dengan datang kepada Tuhan kami beroleh kedamaian. Terima kasih Tuhan, berkati kami hari ini bersama anak-anak kami. Berkati pekerjaan kami, berkati pergumulan kami. Jawablah doa-doa kami dan jadikan kami anak-anak Tuhan yang kuat dan tangguh untuk menghadapi setiap persoalan. Karena hanya di dalam Tuhan kami bisa kuat. Tanpa Tuhan kami tidak berdaya. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami, layakkan kami hidup seturut dengan kehendak-Mu hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.